selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian Tuhan adalah terangku. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku untuk hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu. Di saat ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan bersama-sama menyiapkan firman Tuhan. Untuk itu, kita harus menyiapkan hati kita teman-teman dan menyanyikan lagu Kunyanyi Haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Mohon penyertaan dan berkat-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh dimengertikan akan firman-Mu, dan Roh Kudus menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu. Dengan hati yang taat, tolong kami untuk dapat melaksanakannya. Terima kasih Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ketika kita bicara tentang pertumbuhan iman, itu akan menjadi tema kita pada hari ini. Nah, saudara, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya. Saudara, sudah berapa lama ya Anda menjadi seorang Kristen? Dari saudara bertobat sampai saat ini. Ya, dari percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mungkin waktunya kita beda-beda. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang saudara rasa berbeda dari sebelum saudara percaya Tuhan, atau dari titik saudara percaya Tuhan hingga saat ini? Saudara, kalau kita melihat seorang bayi yang baru lahir, nah, ketika kita mengatakan anak itu mengalami pertumbuhan, seiring bertambahnya bulan, bahkan tahun, maka kita akan bisa melihat secara fisik, luar dan juga dari dalam, kita akan melihat ada pertumbuhan, perkembangan yang bisa kita saksikan. Nah, saudara, bicara tentang pertumbuhan itu membutuhkan satu usaha, membutuhkan satu effort, perjuangan yang keras untuk dilakukan secara terus-menerus, sehingga seorang mengalami pertumbuhan. Ya, bukan hal yang mudah. Ketika kita melihat sebatang pohon, ya, untuk bertumbuh dia harus berakar ke dalam, ya, sebelum dia ke atas. Jadi dia harus berjuang ketika musim panas, mungkin musim kering datang, bagaimana dia menghadapi musim-musim itu, dia bisa tetap survive, dia tetap bisa bertumbuh, daun-daunnya bahkan sampai menghasilkan buah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga ketika kita bicara tentang pertumbuhan iman. Ya, pertumbuhan iman atau rohani juga butuh satu effort, satu usaha keras untuk mengalami itu. Nah, saudara, tapi ada hal yang berbeda, bahwa pertumbuhan iman tidaklah sama seperti pertumbuhan fisik kayak bayi tadi. Nah, saudara, perbedaannya adalah bahwa seorang yang mengalami pertumbuhan rohani itu tidaklah sama ukurannya dengan bertambahan usia dia menjadi seorang Kristen. Jadi maksud saya, seorang berapa lama jadi orang Kristen itu tidak menentukan bahwa imannya pasti seumur dengan lamanya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Atau dari urutan ritual gerejawi yang dijalaninya. Misalnya dari dia bertobat, dibaptis, atau disidi. Nah, saudara, secara rohani, seorang itu disebut bertumbuh atau mengalami kedewasaan rohani adalah ketika kerohaniannya itu mengalami pertumbuhan yang ditandai beberapa hal penting. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar. Mari kita buka dari Ibrani pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan.
tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan kita satu gambaran bahwa seorang yang mengalami pertumbuhan iman itu ditandai ada 3 hal penting di sini. Nah, saudara, hal yang pertama di dalam ayatnya yang ke-11, yaitu semangat mendengar kebenaran. Seorang yang mengalami pertumbuhan iman atau kerohanian, dia akan semangat mendengarkan kebenaran. Saudara, di sini penulis Ibrani sangat menyayangkan kondisi kerohanian jemaat penerima surat dari Ibrani ini yang stagnan. Bukan hanya stagnan, tetapi cenderung juga mengalami penurunan. Nah, penurunan ini ditandai dengan lamban mendengar kebenaran atau ajaran. Nah, saudara, kata lamban di dalam bagian ini mencakup pengetahuan dan juga tingkah laku. Jadi bukan hanya lambat dalam arti dia kurang bisa menangkap pengetahuan, tapi tingkah lakunya juga sama. Artinya apa? Mereka ini lamban untuk memahami ajaran-ajaran iman yang lebih sulit atau ajaran-ajaran iman yang lebih dalam, ya. Nah, mereka juga bertingkah laku kekanak-kanakan gitu. Nah, kebenaran yang disampaikan ditanggapi itu kayak angin lalu. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Sehingga bagaimana mereka bisa menarik makna dari kebenaran yang disampaikan untuk dilakukan, untuk dinikmati, dipahami, mengerti aja mereka sulit begitu. Ya, mengerti aja sulit, apalagi mau dilakukan. Jadi ini bukan lantaran karena faktor mereka ini kurang cerdas begitu. Bukan, tetapi sebenarnya lebih kepada telinga mereka itu memang tidak ditujukan, diarahkan kepada ajaran yang diberikan itu. Ya, meskipun pengajaran yang harus disampaikan yang telah diberikan itu, meskipun banyak pengajaran yang harus disampaikan, tapi akan sulit atau sukar disampaikan. Nah, gara-garanya itu karena kecenderungan hati mereka itu, ya. Telinga mereka itu loh tidak disendengkan kepada kebenaran. Jadi sekali lagi bukan karena pengajaran yang disampaikan. Nah, saudara, ini adalah penanda negatif ya dari ketidakbertumbuhan iman atau rohani. Kemudian hal penting yang kedua, ya, seorang yang bertumbuh rohaninya, maka tanda yang kedua adalah pemahaman terhadap kebenaran di dalam ayatnya yang ke-12. Ya. Penanda kedua adalah pemahamannya terhadap kebenaran. Nah, seorang semakin dia lama mengenal kebenaran, sepatutnya orang tersebut mengalami dampak gitu ya. Itu akan berdampak pada dirinya dan juga pemahamannya terhadap kebenaran itu. Tetapi sekali lagi sungguh adalah hal yang ironi gitu ya. Lamanya waktu bersinggungan dengan kebenaran di sini nyatanya itu tidak berdampak apapun pada kerohanian penerima daripada surat Ibrani ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang seharusnya mereka sudah menjadi seorang pengajar dikatakan di sini. Tetapi nyatanya mereka masih perlu diajar. Dan yang lebih menyedihkan lagi di sini dikatakan hal-hal yang mereka diajar itu adalah hal yang sangat mendasar. Asas-asas pokok dari penyataan Allah yang sangat-sangat masih simple begitu ya. Lamanya waktu ternyata di sini tidak dibarengi dengan bertambahnya pemahaman mereka terhadap pengajaran firman Tuhan. Dan para penerima surat ini juga nyatanya masih seperti bayi-bayi rohani
yang masih membutuhkan susu dikatakan di sini ya. Sesuatu yang manis, sesuatu yang enak didengar, yang wajarnya menjadi porsi ya seorang bayi ya. Dan sesungguhnya mereka di sini bukan lagi bayi kalau dilihat dari sudut usia mereka bertobat. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini dan juga seharusnya mereka bukan makan di sini, seharusnya itu bukan lagi makanan yang lembek yang harusnya mereka makan, tetapi mereka ternyata masih mengkonsumsi bukan makanan yang keras yang sewajarnya ya untuk menjadi porsi mereka. Jadi bayangkan gitu ya, seperti seorang yang sudah kuliah, ya seusia orang sudah kuliah, tapi belajarnya itu masih yang 1+1 sama dengan 2 gitu. Atau ini orang sudah dewasa, ya sudah dewasa, tetapi masih harus disuapin, ya sesuatu yang tidak wajar seharusnya. Oleh karena itu kita lihat, karena mereka masih seperti bayi dan terus menginginkan susu untuk dikonsumsi, maka penulis Ibrani dengan keras menegur di sini. Mereka tidak akan mengalami ya dan memahami ajaran tentang kebenaran itu ya. Karena mereka masih belum bisa mencernanya. Oleh karena itu saudara, sekali lagi bagian kedua ini mengingatkan pada kita, seorang yang mengalami pertumbuhan iman, dia juga akan mengalami ya pertumbuhan di dalam pemahamannya terhadap kebenaran. Dia tidak lagi minta disuapin. Dia tidak lagi hanya ingin mendengarkan yang lucu-lucu, yang bikin dia tertawa, tetapi dia sudah bisa memahami dan mencerna pengajaran yang lebih dalam, yang lebih sulit. Ya. Nah, saudara, itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, tanda yang ketiga dari pertumbuhan iman itu adalah mempunyai panca indera yang sudah terlatih, ya, mempunyai panca indera yang sudah terlatih, ya, di dalam ayat 14 dikatakan di sana, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, pernahkah Anda melihat bagaimana seorang bayi atau balita diberi makan? Tentunya kita pernah ya, mungkin ada di antara saudara yang punya adik di rumah. Nah, tentunya makanannya bukanlah makanan sebagaimana layaknya orang dewasa ya. Sebab dari sisi usia dan sistem pencernaan mereka itu belum dapat mengkonsumsi makanan yang keras ya. Oleh karena itulah mereka ini dikasih makanan yang cair ya, makanan yang lembut ya, kayak susu atau buah atau bubur yang dihancurin gitu. Karena itu yang dapat dicerna oleh pencernaan mereka. Nah, bandingkan dengan cara kita yang sudah dewasa. Secara tekstur, secara porsi, dan variasi makanan yang kita konsumsi pun sangat beragam. Bahkan kita punya gigi-gigi ya, yang sanggup menghancurkan dan mengunyah makanan keras sebelum itu sampai ke sistem pencernaan kita. Nah, saudara, pertanyaannya, dapat nggak sih balita itu makan makanan dewasa? Tentunya akan sangat berbahaya ya, apalagi kalau bayi ya. Untuk masalah kesehatan pertumbuhan bayi yang baik untuk pencernaannya itu dia baru bisa konsumsi makanan selain susu itu pada usia 6 bulan ke atas. Nah, saudara, bagaimana usia yang masih balita dikasih makanan yang keras? Itu akan mengganggu pencernaannya yang menyebabkan kesehatannya terganggu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebaliknya ya, kalau orang dewasa dikasih makanan bayi atau balita bagaimana? Bisa enggak? Bisa sih gitu kan ya. Tapi yang pasti kebutuhan gizi untuk bergerak ya, aktivitas dan unsur-unsur penting yang lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari itu tidak akan terpenuhi dengan baik. Jadi tidak sesuai. Dan saudara, orang dewasa itu tidak lagi makan makanan ala bayi atau balita ya, sebab selain kandungan nutrisinya yang dibutuhkan oleh orang dewasa itu jauh lebih banyak dan daripada makanan bayi,
teksturnya makanan itu juga akan mempengaruhi kenikmatan seorang itu makan, ya, merasakan makanan itu. Dan karena itu orang dewasa haruslah mengkonsumsi makanan dewasa dengan kandungan gizi yang seimbang, yang cukup untuk orang dewasa, yang teksturnya jauh lebih keras daripada makanan bayi. Nah, begitu pula dengan kebutuhan seorang dewasa rohani yang imannya sudah bertumbuh, ya. Jadi harus mencakup juga makanan rohani, nutrisi rohani yang cukup, ya, bagi pertumbuhan dia selanjutnya. Nah, saudara, itu tidak didapat jelas dari makanan bayi, ya, makanan bayi. Nah, saudara, seorang dewasa itu dia selalu hidup kan penuh dinamika, ya. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang mengalami sisi yang jatuh, bangun lagi, ya, itu berbagai kondisi yang kita hadapi. Nah, saudara, tapi orang dewasa itu mampu memilah, membedakan begitu, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, apa yang harus dilakukan, ya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, segala sesuatu itu bukan didapat sekali lagi dengan instan, tetapi itu melalui satu proses latihan yang panjang, ya. Orang yang memiliki kecenderungan seperti anak-anak itu pasti tidak mungkin bisa melakukan ini, gitu ya, proses ini. Karena keinginan melatih itu tidak ada, ya. Seorang yang semakin dewasa rohani, dia akan sangat ingin melatih, ya, melatih dirinya, panca inderanya, ya, untuk pemahamannya terhadap kebenaran, ya. Sebab kalau seorang itu tidak bertumbuh, yang dia inginkan hanyalah merasai hal-hal yang nikmat saja, yang menyenangkan saja bagi dirinya. Nah, saudara, seharusnya iman kita itu terus bertumbuh, ya. Pasti nggak ada orang tua yang pengen punya bayi, terus anaknya, ih kamu lucu ya, kamu baik ya, bayi aja terus, nggak usah dewasa. Enggak, gitu ya. Semua orang tua pasti berusaha kasih makanan yang bergizi, bagaimana menolong anak itu bertumbuh dewasa, ya, tambah besar, tambah secara mental, secara spiritual itu bertumbuh. Nah, saudara, demikian juga kita, setiap orang percaya. Tuhan mau bahwa iman kita itu semakin bertumbuh ke arah dewasa. Nah, saudara, usia remaja menurut seorang teolog bernama James Fowler, dia mengemukakan satu teori tentang stages of faith. Dia katakan pertumbuhan iman itu ada 6 tahap. Ya, saya nggak akan membahas semua tahapannya. Dia menempatkan remaja pada tahap perkembangan iman yang merupakan kelanjutan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Itu ada pada tahap yang ketiga, yaitu synthetic conventional faith. Nah, saudara, pada tahap ini seorang remaja itu kan dia sudah punya muncul kemampuan kognitif yang baru, ya. Jadi punya kemampuan untuk operasi formal, ya. Seorang remaja itu dia sudah bisa menciptakan suatu sintesis dari berbagai keyakinan dan juga nilai religius yang dapat mendukung proses pembentukan identitas dirinya. Ya, jadi ada dari banyak hal yang sudah dia dapatkan. Nah, itu adalah proses dia sekarang mensintesis itu, membentuk identitas dirinya. Dan pada tahap ini, figur Tuhan akan disusun menurut paradigma hubungan antar pribadi mutual, ya, yaitu Allah yang personal itu merupakan pribadi, ya, merupakan pribadi mengenai pribadi yang mengenal saya secara lebih baik daripada pengenalan diri saya terhadap diri saya sendiri, ya. Nah, pada tahap ini dengan pengenalan demikian, seorang remaja itu dapat mengandalkan Allah sebagai sahabat, sebagai penyelamat, dan juga Allah sebagai pribadi yang mengenal dan memahami seorang remaja. Nah, saudara, pada tahap ini seorang itu mulai menyadari pada tahap ini seorang mulai menyadari kebutuhan untuk pertumbuhan iman sendiri,
ya. Dan tidak bergantung pada iman orang di sekitarnya. Meskipun masih membutuhkan bimbingan orang dewasa yang jadi role model buat dia, buat imannya, tapi dia sudah dapat melepaskan diri dari kebergantungan iman. Artinya apa? Artinya saudara sebagai seorang remaja pada usia ini sudah mulai belajar bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan iman. Ya. Nah saudara, pada usia ini seorang itu sudah bisa menentukan, ya, mengambil keputusan, ya, untuk dirinya. Saudara, saya bertobat pada usia remaja. Ketika saya dari kecil, saya dipengaruhi oleh iman dari orang tua saya, orang-orang di sekeliling saya. Tetapi sampai pada usia remaja, saya kelas 2 SMP, saya mulai mencerna semua hal yang ada di sekeliling saya. Saya punya 2 model iman yang berbeda di dalam rumah. Orang tua saya, papa mama saya ada penganut Konghucu. Saya punya seorang nenek yang tinggal bersama-sama dengan kami. Dia adalah anak Tuhan, dia percaya Tuhan Yesus. Sampai pada titik saya usia remaja itu, saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi mengikuti iman dari orang tua saya pada waktu itu. Nah saudara, itu adalah satu contoh, ya, bahwa pada usia remaja sudah bisa mengambil keputusan iman. Nah, saudara sekalian, tetapi kita kembali sama-sama belajar di sini bahwa untuk mengalami pertumbuhan iman secara rohani atau spiritual, maka kita butuh satu usaha, satu disiplin untuk itu. Kita perlu melatih diri kita, ya, untuk sampai ke tahap itu. Dengan memperhatikan tiga tanda kedewasaan rohani tadi, mungkin kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah bertumbuh, iman saya sudah bertumbuh, atau saya stagnan, atau saya masih bayi rohani, ya. Nah, bagaimana dari situ kita akan punya pijakan untuk terus berusaha. Sekarang kalau saya mau terus bertumbuh, maka saya harus melatih, ya. Melatih pendengaran saya, pemahaman saya, dan juga terus melatih indera kita terhadap kebenaran. Dan itu membutuhkan disiplin, tidak instan untuk didapatkan. Nah saudara, salah satu yang kita ingat firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 dikata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, kita mau bertumbuh maka kita harus cinta akan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 26, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. 2 hal ini penting untuk menolong kita untuk terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya saudara yang masih remaja terus boleh mengalami pertumbuhan iman. Ya, seorang remaja bisa saja imannya ternyata adalah iman yang dewasa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus boleh maju bersama dengan Tuhan, terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, sehingga hidup kita terus boleh diberkati dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu sabar, yang terus boleh menolong kami di tengah-tengah perjuangan iman kami, di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami terus merindukan makanan yang boleh terus menutrisi iman kami, kerohanian kami daripada firman Tuhan. Yang terus boleh membawa kami bertumbuh semakin hari semakin dewasa, semakin serupa dengan Engkau. Berkatilah kami, topang kami ya Tuhan, lewati berbagai situasi dan keadaan hidup kami, kiranya itu juga menjadi sarana dari Tuhan untuk boleh kami melatih iman kami bersandar, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan semua orang percaya, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa langsung mengumpulkannya melalui Ibu Christine di TU Gereja pada saat jam kerja, atau via transfer lewat ATM BCA dengan nomor rekening yang sudah tersedia. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk doa persembahan dan juga doa berkat akan dipimpin oleh Pak Pendeta Nur Cahyo. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali ada satu tahapan pertumbuhan iman, di mana setiap kita ditantang untuk bisa bertumbuh dan kita semakin menyerupai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, semakin dewasa rohani, semakin bergantung kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang pada hari ini sudah beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk setiap fasilitas, untuk setiap hati, kesediaan, waktu yang Tuhan sediakan bagi kami semua, kekuatan, bahkan kesehatan. Sekarang kami hendak mengakhiri ibadah kami. Tuhan berkati kami melewati sepekan ke depan ini dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan selamat menjalani sepekan ke depan. Selamat bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Shalom. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah ini, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah!